Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat kesehatan dari Allah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ini, pertemuan keempat dari mata kuliah budidaya tiram mutiara. Ini membahas tentang teknik budidaya tiram mutiara seperti yang sudah kita sepakati di RPS di pertemuan yang pertama. Mata kuliah ini membahas tentang pokok bahasan ini membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam proses budidaya tiram mutiara dan selama berapa lama proses budidaya tersebut sampai didapatkan hasil mutiara yang diinginkan beserta hasilnya berupa apa saja. Baik. Yang pertama saya mau mengulang sedikit tentang proses terbentuknya mutiara. Proses pembentukan mutiara secara alami itu dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk proses pembentukan mutiara secara artifisial atau buatan. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip pembentukan mutiara secara alami. Saya akan ulang resume dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Prinsip pembentukan mutiara secara alami itu terbentuk karena adanya benda asing yang masuk ke lapisan mantel. Benda asing bisa berupa pasir atau larva-larva dari cacing. Kemudian nanti lapisan nacre atau mother of pearl akan mensekresikan cairan, yang kemudian cairan itu akan melapisi benda asing tersebut, dan selama waktu tertentu terbentuklah mutiara. Nah, sekret atau cairan yang dihasilkan oleh lapisan nacre itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi diri dari benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, dari pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan tentang anatomi tiram mutiara. Ini saya munculkan gambar yang saya kira lebih jelas dari gambar yang sebelumnya tentang anatomi dari mutiara. Yang pertama ini adalah bagian cangkangnya, yang ini shell. Kemudian mother of pearl atau lapisan nacre yang warna putih ini. Kemudian mantel yang ini yang warna hitam. Kemudian ada anus yang bagian di sini, oke. Terus ada otot adduktor muscle yang ini otot untuk menghubungkan cangkang satu dengan cangkang yang lain. Ada gills, insangnya yang ini, kemudian ini gonadnya. Gonad ini sel kelaminnya, sampai yang terus kaki yang ini foot, mulutnya di bagian anterior, stomach ini lambung. Oke. Ini untuk mengulang saja dan memperjelas materi yang sebelumnya. Nah, kemudian berangkat dari prinsip pembentukan budidaya secara alami, kemudian ilmuwan yang dari Jepang yang pertama kali menerapkan prinsip budidaya tiram mutiara tersebut, kemudian dihasilkanlah teknik budidaya tiram mutiara. Nah, prinsipnya sama dengan adanya benda asing yang masuk ke dalam mutiara, ke dalam tiram. Nah, cuman bedanya pada yang artifisial, benda asing tersebut sengaja dimasukkan ke dalam tiram. Kalau secara alami dia alami masuknya. Kalau artifisial dia dengan bantuan manusia. Proses masuknya benda asing ini disebut dengan nama insersi nukleus.
Ini adalah gambar dari operasi penyisipan nukleus atau insersi nukleus. Insersi itu sama dengan penyisipan. Ya, skematik nanti saya jelaskan lebih lanjut di proses insersi nukleus. Metode budidaya yang ada dan dikembangkan di Indonesia terdapat 3 metode. Pertama ada metode rakit apung, floating raft method. Kemudian metode dasar, button method, dan tali rentang atau long line method. Pemerintah telah mengatur standar nasional Indonesia untuk budidaya tiram mutiara. Jadi sudah ada standar bakunya dengan nomor seperti yang tertera di tabel ini. SNI 7874 tahun 2013 ini tentang pendederan spat atau benih tiram mutiara. Kemudian begitu pula dengan SNI yang 4989 tahun 2016 ini mengatur tentang mutiara Laut Selatan. Sedangkan SNI yang 2015 ini mengatur tentang induk dan benih tiram mutiara. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dari SNI tersebut ada 4 tahapan utama dalam pembudidayaan tiram mutiara. Yang pertama adalah pembenihan, kemudian yang kedua adalah pendederan. Pendederan ini istilah untuk pemeliharaan spat. Spat itu benih tiram atau tiram yang remaja, benih tiram mutiara itu spat. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan pembesaran. Ini secara singkat definisinya adalah pemeliharaan benih sampai ukuran siap untuk diinsersi. Kemudian yang keempat ini ada insersi nukleus. Kita bahas satu-satu dari pembenihan. Baik, untuk pembenihan, tahapan-tahapannya saya rangkum ada 3 tahapan. Yang pertama ada pemilihan induk, kemudian ada pemijahan. Pemijahan itu istilah untuk perkawinan. Biasanya di bidang perikanan disebut dengan pemijahan. Kemudian ada pemeliharaan larva. Larvanya kita sebut dengan nama larva veliger, seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pemeliharaan induk ini sudah ada SNI-nya juga yang di tahun 2015. Induknya bisa berasal dari alam atau budidaya. Ketentuannya seperti di tabel 2 ini. Ada panjang engselnya. Engsel ini panjang cangkangnya minimal 12 cm. Panjang cangkang itu dari bagian anterior sampai ke posteriornya. Diingat kembali anterior mana, posterior mana. Kemudian ketebalan cangkang ini 1,5 sampai 2 cm. Bobotnya minimal 500 gram bobotnya dan umurnya minimal 3 tahun, minimal 3 tahun. Itu adalah kriteria dari induk tiram mutiara yang siap untuk dikawinkan atau dipijahkan. Kemudian setelah kita mendapatkan induk yang sesuai, dilakukanlah pemijahan atau perkawinan. Perkawinan ini karena ini adalah budidaya dilakukan secara buatan dengan metode kejut suhu dan fluktuasi suhu. Metode kejut suhu ini secara singkat adalah menaikkan suhu secara bertahap. Sedangkan fluktuasi suhu ini menurunkan suhu secara bertahap pula. Tujuannya adalah untuk merangsang supaya induk terangsang untuk melakukan perkawinan. Nah, setelah diberikan kejut suhu dan fluktuasi suhu, nanti sperma akan keluar terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan sel telur, ovum. Kemudian pembuahannya atau fertilisasinya terjadi secara eksternal.
terjadi secara eksternal di air. Setelah terjadi pembuahan secara eksternal, kemudian nanti telurnya akan menempel, telur yang sudah dibuahi akan menempel pada substrat yang sudah disediakan. Kemudian setelah menempel, berkembanglah dia menjadi larva. Kemudian larva dipelihara selama 2-3 minggu. Yaitu sepintas tentang pembenihan. Ini lebih detail saya munculkan tabel 4 tentang perkembangan larva tiram mutiara setelah terjadinya pembuahan. Waktu setelah pembuahan dari 15 menit, 25 menit, sampai ke waktu pembuahan 2-3 minggu, ini terbentuklah benih yang siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ini bisa dilihat dari menit, jam, sampai ke hari perkembangan larva dari tiram mutiara. Nah, setelah larva berumur 2-3 minggu sampai mencapai ukuran spat atau ukuran benih. Ukuran benih itu ditandai dengan panjang cangkang sepanjang mana ini ya 0,5 mm. Ini sudah siap untuk menempel atau sudah siap untuk dimasuk ke tahap selanjutnya, yaitu pendederan. Baik di pendederan ini benih atau spat dipindahkan ke bak pendederan atau bak pemeliharaan. Ini biasanya di dalam laboratorium, di mana di dalam bak pendederan ini sudah disiapkan substrat untuk dia menempel. Kemudian setelah di laboratorium akan dilanjutkan dengan pemeliharaan di tengah laut. Yang tabel 3 ini dari SNI yang tahun 2015 tentang kriteria kualitatif dan kuantitatif serta cara pengukuran dan pemeriksaan benih. Nah, setelah dari laboratorium masuklah kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembesaran di laut lepas. Nah, pada tahap ini dilakukan pemeliharaan spat sampai mencapai ukuran siap panen. Ukuran siap panen itu dilihat dari panjang cangkangnya, yaitu 12 cm. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran ini adalah sekitar 2 tahun untuk mencapai ukuran 12 cm. Setelah pembesaran, ini ada dokumentasi pada saat saya penelitian di Balai Budidaya Laut Lombok yang di Sekotong. Gambar yang ini adalah kolektor istilahnya, yang keranjang ini adalah kolektornya. Kemudian di dalam kolektor ini ditaruh spat atau benih tiram yang ini dia dijepit, kemudian ini ditenggelamkan ke dalam laut. Nanti secara berkala dia akan diangkat dan dibersihkan. Begitu seterusnya sampai dia siap untuk diinsersi atau dimasukkan nukleus. Kemudian ini adalah gambar metode tali rentang, long line method. Salah satu metode yang digunakan untuk pembesaran spat tiram mutiara. Ini yang bulat-bulat ini adalah pengapungnya, bola apung. Di bawahnya ini ada kolektor bersama spat tiram mutiara yang tadi, yang ini.
Yang ini dia berada di bawah bola-bola apung tadi. Antara bola satu dengan bola yang lain ini dihubungkan oleh tali. Jadi kalau kita mau membersihkan, kita harus mengangkat tali yang ada di sini, diangkat, kemudian diambil kolektornya, kemudian dibersihkan. Nah, ini adalah proses pembersihan spat atau benih tiram mutiara, sekaligus proses perekaman oleh media massa, salah satu media massa dulu. Nah, ini di sini tempat kita membersihkan benih tiram mutiara, diambil satu-satu, kemudian kita sikat dengan sikat yang halus, cangkang luarnya kita bersihkan supaya tetap bersih. Nah, setelah mencapai ukuran 12 cm itu menandakan bahwa sudah siap untuk dilakukan insersi. Nah, insersi adalah proses memasukkan benda asing ke dalam tiram. Benda asing itu dikenal dengan istilah nukleus, sehingga operasinya disebut dengan nama operasi insersi nukleus. Nah, benda asing tersebut adalah potongan mantel dari tiram yang lain. Itu yang dimasukkan ke dalam tiram. Potongan mantel itu dikenal juga dengan nama saibuh. Ini gambarnya. Jadi prosesnya ini dibuka dulu dengan alat pembuka, kemudian dimasukkan nukleusnya. Nukleusnya yang ini, yang kuning ini dimasukkan, kemudian ditutup. Nah, ini adalah tahap yang paling fundamental dan krusial dalam budidaya mutiara, karena setelah tahapan ini mutiara yang dibuka tidak boleh mati. Tidak boleh mati dan tidak boleh stres yang berlebihan. Bisa jadi insersi ini tidak berhasil, dan pengalaman dari teknisi, tidak semua tiram yang diinsersi itu berhasil. Beberapa tiram itu memuntahkan kembali nukleus yang sudah dimasukkan, karena alasannya adalah tiram merasa kesakitan. Tiram merasa kesakitan ketika dilakukan insersi. Nah, selain itu faktor yang mendorong tiram mengeluarkan nukleusnya adalah stres yang terlalu berat yang dialami oleh tiram mutiara. Nah, setelah dilakukan insersi, dilakukan penutupan, nanti tiram yang sudah dimasukkan mantel tersebut dipelihara kembali dengan metode long line itu, dipelihara sampai terbentuk mutiara. Berapa lama waktu seluruh proses budidaya? Itu lama waktunya berkisar 2-5 tahun, tergantung dari ukuran benih yang digunakan. Nah, hasil akhir yang bisa dipanen dari budidaya tiram mutiara ini ada 3. Pertama, mutiaranya pasti, kemudian cangkangnya, dan daging. Kalau mutiaranya ini ya seperti yang sudah diketahui bersama, dia dijual ke wisatawan dengan harga yang bervariasi. Kemudian cangkangnya biasanya digunakan sebagai cindera mata dan bahan baku kosmetik. Sedangkan dagingnya ini otot adduktor itu digunakan sebagai bahan makanan. Nah, ini saya screenshotkan ciri-ciri dari kualitas mutiara yang baik. Ada beberapa faktor, ada 6 faktor yang mempengaruhi kualitas mutiara. Pertama, kecerahan warna, kemudian ada warnanya tentu saja, kemudian bentuknya oval, bulat. Biasanya yang bentuk bulat sempurna itu harganya sangat mahal, namun dari pengalaman teknisi, sekali lagi, tidak ada mutiara yang terbentuk secara bulat sempurna. Kemudian yang keempat, ukuran diameter.
Terus yang kelima ini kehalusan permukaan lapisan dan ketebalan lapisan nacre. Nah, ini yang screenshot yang bawah ini saya ambilkan dari media massa Republika yang sempat meliput ke Skottom tentang ciri-ciri mutiara asli. Mutiara asli itu permukaannya tidak mulus, ya. Terdapat titik-titik yang menyebar di berbagai sudut, itu karena adanya pasir yang mempengaruhi permukaannya. Semakin sedikit titik yang muncul, harganya semakin mahal. Artinya semakin mulus ya semakin mahal. Nah, kemudian ini ada satu trik mungkin ya bisa nanti dipraktekkan ketika membeli mutiara. Untuk melihat mutiara asli itu gesek-gesekkan mutiara agar tahu keasliannya. Mutiara asli itu kasar. Ini saran dari salah satu teknisi, Pak Aprisanto, yang tadi yang memegang kolektor itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung ditulis di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.